Wih, Assalamualaikum, Pak Bos. Waalaikumsalam. Saya lagi di base camp bersama Wih, Bapak kami dan Dokter Bella ini dokter-dokter semua. Ya, kita base camp biasa. Mantap nih, Bang Ipo nih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana dok, sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Saya cuma kurang makan karena bentar lagi buka. Ini base campnya di mana? Base campnya di mana? Di Cipinang ini deket LP. Oh, ya, 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 ya. Ini apa aja nih kegiatan di tengah pandemi, di tengah Ramadan, Dokter Tita, apa aja kegiatan sama teman-teman? Pertama saya cari uang, cuci sepatu, Hmm, terus mengkampanyekan hmm, mengenai mengkampanyekan mengenai COVID ya. Terus habis itu aksi relawan, koordinasi ya, relawan, terus ngurus hazmat lokal, terus di BNPB, ke PBID, buat edukasi, banyak lah gitu. ya, ya, ya. Saya juga Eh, pengen biar hangat Pak, sebenarnya Pak, berendam air panas nggak bisa-bisa Pak. Biar jelas pusing nih. Ya, itu kan banyak juga yang penasaran ya dengan latar belakangnya Dokter Tirta ya. Itu gayanya rock and roll gitu kan. Terus juga itu tato beneran ya? Ya ini pada waktu rusak-rusaknya ini Bang, ini mau ngilangin beberapa malah pusing ngilanginnya gimana. Jadi katanya bertahap aja sampai alatnya ada dan siap selama sebulan. Oh gitu ya wes. Ya, santai Bang. Oh. Nah, itu dulu boleh cerita nggak dulu backgroundnya Dokter Tirta seperti apa ya? Sehingga akhirnya kemudian dulu kan katanya zaman rusak, berarti sekarang nggak rusak dong gitu. Nah, yang zaman dulunya dah. Ya kalau jalan dulu tuh intinya kayak gini Bang. Saya tuh anak biasa-biasa aja, dari bapak ibu yang biasa-biasa aja dengan lingkungan yang biasa-biasa aja. Ya. Jadi saya ya, ini adalah orang biasa-biasa aja. Ini saya sambil tiduran ya Bang karena capek tadi habis sharing juga. Ya. Terus pada dasarnya yang pertama adalah yang kedua nih, Ya. saya emang secara akademis lumayan encer otaknya, bukan nyombong Hmm. Bang. Tapi kalau orang bilang ya alhamdulillah lumayan encer. Cuman kelemahan saya tuh saya nggak bisa gambar, saya nggak bisa desain, jelek banget kemampuan desain 3D, animasi itu jelek. Tapi untuk Ya. yang disebut akademis dan logis lumayan menghafal. Jadi saya Hmm. masuk FK itu karena emang ya pengen aja bang, seru aja gitu Hmm. kayaknya ngapal-ngapal pakai jas putih kemana-mana ini kan. Terus saya sebelum keterima UGM saya keterima di Undip. Saya pilih Hmm. FK UGM karena gedungnya bagus. Ya maaf ya bang, maaf loh bang, maaf nih, ini FK juga cuman saya pakai FK UGM tuh karena bagus. Jayalah alma materku Gajah Mada. Habis itu setelah itu saya sekolah-sekolah gitu terus dari semester 1 emang saya bisnis bang. Awal mula saya bisnis itu Hmm. gorengan, jual Hmm. gorengan bang. Kan karena kalau kuliah saya Ya. tiduran ya bang, apa ya bang. Ya. Jadi saya kalau kuliah itu kan orang-orang pasti kelaparan tang bang di ruang kuliah. Tapi kan kantin-kantin jauh ya bang ya. Ya. Nah oleh karena itu saya memilih untuk jual gorengan di lingkungan kampus. Habis itu Oh. jual gorengan laba bang, Hmm. laba saya iseng pindah jualan kan bosan saya jualan power balance laba lagi jualan jamono laba jualan Hmm. sepatu bangkrut terus saya Hmm. jadi tukang cuci sepatu terus sampai sekarang bang tokonya jadi banyak udah gitu aja bang Ah. kisahnya biasa-biasa aja bang saya terkenal itu sebenarnya dari dulu UKM bang UKM-nya doang yang terkenal gara-gara pada Oh. waktu itu saya dinas di Puskesmas Turi terus Hmm. Terus habis itu saya juga usaha cuci sepatu, diliput lah sama Kick Andy, sama Andi Noya, terus diliput juga sama koran-koran. Terus Hmm. disitulah jadi saya mulai terkenal karena UMKM dan sharing-sharing kesehatan. Oh, oke. Jadi kalau Yes. viral-viral karena COVID ini juga nggak pengen juga bang viral bang. Saya ngegas dari dulu bang. Soalnya orang kalau diberitahu biasa-biasa aja nggak nurut bang. Jadi saya ngegas saya bang. Ngegas aja udah. Iya bang. Ya, ini kalau menurut Dokter Tirta ya, keadaan sekarang ini keadaan corona di Indonesia seperti apa? Apakah baik-baik saja atau perlu kita ekstra perhatian atau gimana ya? Jadi sebenarnya keadaan kita ya gini-gini aja sih bang. Jadi kayak ya infeksinya luas, gampang menular. Hmm. Terus jumlah kesembuhan alhamdulillah udah mulai meningkat. Cuman ya Hmm. intinya kita patuh pemerintah aja lah. Pemerintah melakukan kebijakan apa ya kita patuh aja dan kita kan juga edukasi-edukasi. Tapi kalau
kondisi jujur aja sulit ya Bang, ekonomi sulit. Hmm. Orang juga sekarang harusnya puasa itu orang-orang dagang, baju Ya, nggak bisa juga. Orang ya. udah nggak bisa mudik, sektor Hmm. pariwisata juga hancur, belum kesehatan juga berdarah-darah. Jadi ini serba sulit Bang, semuanya sulit, sulit semua Bang. Ya, ya, ya. Jadi memang kita semua sama-sama prihatin lah ya sebenarnya ini ya. Iya Bang, jadi intinya Ya. tuh semua semua orang tuh prihatin lah sekarang karena serba sulit, nggak nggak pegawai doang kok, pengusaha juga sulit nih, kecuali Ya. orang-orang ini Bang, ini nggak sulit hidupnya, happy terus nih dua orang belakang saya ini, terus sampai botak tuh, lihat tuh, tuh. Udah ntar berantem jadinya ntar. Nggak mungkin berantem ini Bang, Oh maskernya enggak ya. saya bakar maskernya kalau ini pulang paling santet-santetan Bang, gimana gimana Bang? Ya. Jadi sekarang berarti arah yang dilakukan oleh pemerintah ini udah benar ya menurut dokter ya? Saya sih gini Bang, saya yakin Pak Jokowi dan jajaran pemerintah pasti lebih tahu lah negara ini mau dibawa ke arah yang lebih baik. Jadi kita kan sebagai warga negara Indonesia ya kita melakukan sesuai instruksi pemerintah aja Bang. Ya ya. Kan kemarin tuh kita menyerukan karantina wilayah ya. Juga Oh, ternyata diaspirasi kan sama teman-teman di sosial media, terutama di Twitter kan. Sekarang ini kan arahnya pada PSBB, kayak pelajaran PSBB. Nah, menurut dokter ini sekarang PSBB ini udah tepat atau gimana? sebenarnya PSBB itu udah bagus Bang. Cuman kan gini Bang, Hmm. kita PSBB itu udah bagus. Cuman kan maksudnya pemerintah juga nggak bisa tega juga tuh Bang. Banyak orang yang masih kerja di jalan. Hmm. Gitu loh Bang. Kayak Ya. misalkan tukang listrik, ya kan Bang, tukang Hmm. air, tukang gali fiber optik, pemulung, pedagang Hmm. siomay itu kan masih kerja di jalan Bang. Jadi kalau Ya. misalnya masih kerja di jalan seperti itu dan kayak UKM saya punya pegawai 300 Bang. Jadi ya udahlah, ya kita hormatin kalau suruh tutup. Tapi orang-orang jalan ini kan masih butuh makan Bang. Makanya sasaran Ya. edukasi kita kalau sebagai tenaga kesehatan dan relawan itu Ya. pertama yang kita utamakan selain tenaga medis adalah orang-orang yang masih hidup di jalan. Hmm. Ya, ya, ya. Saya Oke, izin berarti liburan ya Bang. Saya capek banget Bang hari ini Bang. Jadi saya sambil bed rest. ya, ya wajar lah. Memang kan dokter terjun ke lapangan. Kalau saya ini memang stay at home ya, di rumah aja. Iya Bang, udah ya gitulah Bang intinya gitu. Nggak pakai masker kain dok, karena saya dokter, saya lagi turun red zone ya adanya aja saya pakai. Ya, ya. Gitu Bang. Terus kalau misalnya nih angka yang dilaporkan melalui media itu kalau aslinya lebih besar kah atau benar-benar udah sama atau gimana dok? Jadi kalau angka sih saya ngikut pemerintah Bang. Dari ID kemarin juga ngikut pemerintah kok Bang. Itu cuma ucapan yang dipelintir media juga. Jadi Ya, ya, kemarin ya. sih dipelintir sama media bahwa ucapan-ucapan itu dan itu udah dikonfirm sama Pak Daeng ya. Jadi Pak Daeng itu udah bilang kemarin itu dipelintir sama media ternyata kan. Jadi ya kita percaya aja sama pemerintah lah Bang. Jadi ya pemerintah udah ngomong data apa ya kita percaya aja dan fokus kita itu tidak usah meribetkan sesuatu yang kita nggak tahu gitu loh. Fokus kita itu Ya. adalah menghadapi apa yang ada di depan aja dan itu adalah ranahnya pemerintah aja. Kalau kita mengurusi sesuatu yang bukan kompetensi kita, yang ada pikiran kita juga jadi tak jadinya Pak. Gitu. Ya, ya, ya. Oke. Jadi kalau virus corona nih sekarang penyebarannya, jadi kan yang kita nih sebagai orang awam dengan stay at home itu udah paling tepat ya dok ya? Kalau stay at home tuh jujur aja udah paling tepat. Karena stay at home itu kan sesuai anjuran WHO untuk mencegah connect antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Ya saya punya usaha, toko saya total 62 Bang. Toko saya ada Ya. 62 biji. Itu saya tutup separuh yang di PSBB. Ya saya hormatin. Saya hormati peraturan yang ada aja. Ya akhirnya ya karena ya walaupun itu sebenarnya merugikan ya mau gimana itu kan aturan pemerintah gitu. Jadi saya Ya. rugi secara banyak tuh banyak. Saya UKM, saya juga ngurus brand. Saya sekitar ada 8 apa 9. Saya juga pegawai 300, pegawai saya juga harus saya gaji. Jadi ya wes piye ya gitu. Ya, ya, ya. Ya semua mengalami lah. Ini bukan satu dua orang Iya. ya, tapi memang Ya kalau satu dunia. kalaupun orang yang laba itu Alkes, Bang. Distributor Alkes, Bang, yang laba sekarang, Bang. Kayak raya Ya. tuh Alkes. Lumayan mereka ya. Bukan lumayan, Bang. 2 minggu Mini Cooper. Gila itu, Bang. Kaya banget itu mereka kalau Alkes tuh. Ya, ya, alat kesehatan. Oke. Terus kalau menurut prediksi dokter nih dengan peraturan pemerintah seperti sekarang, terus juga habit orang Indonesia yang kadang-kadang bisa diatur, kadang-kadang nggak bisa diatur. Kira-kira nih Indonesia kapan nih bisa take off dari masalah ini coba?
kalau Pak Jokowi sendiri kan kemarin udah bilang loh Bang, bulan Juli. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Pak Jokowi itu kemarin udah bilang pada bulan Juli baru bisa di berturun. Cuman ya kita yang tahu data tuh intinya cuma Menkes sama pemerintah sih Bang. Jadi ya kalau data ya banyak perusahaan, banyak universitas juga udah bilang. Kita patuh ya lah maksudnya. Ya. Ya mudah-mudahan dokter Bella, bisa itu sekarang bro ngeselin juga nih dokter Bella nih. Ini Bella ini dokter nih sialan nih Bang. Ini teman saya di samping. Maaf dok Bang. Kenapa? Gimana? Laki-laki. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih cepat lah ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat gitu ya. Kalau lebih cepat sih saya rasa susah sih Bang. Hampir pasti susah. Karena tipikalnya kita itu kan emang penduduknya banyak, terus kita itu juga migrasi cepat, terus kita juga penduduknya kepulauan. Jadi menurut saya kalau lebih cepat tuh susah. Tapi kalaupun ya intinya sesuai target pemerintah aja, Juni-Juli lah. Semoga aja cepat kelar. Ya. Terus ini kan di media sekarang kan lagi dua kekuatan besar ini lagi rame nih dok. Jadi apa ya? Ya rame ya. Jadi Amerika dengan sekutunya menyalahkan Cina bahwa Cina lah yang sebenarnya menjadi sumber menjadi akar masalah dan tidak transparan di awal gitu. Sementara Cina pun melawan, dia bilang bukan seperti itu ya, ini adalah propaganda dan seterusnya. Nah kalau dokter melihatnya seperti apa ini? Apakah benar ini virusnya direkayasa atau alami atau gimana ya? Wah kalau saya gini sih Bang, saya tuh udah repot ngurusi teman-teman saya yang positif satu-satu. Jadi banyak orang ngomong konspirasi gitu. Ya konspirasi itu kan namanya konspirasi, itu bisa dipercaya atau enggak gitu loh. Cuman kalau teman-teman emang butuh fakta, itu yang teriak-teriak, mending temenin saya aja. Karena teman saya ini, kita ada berapa teman positif? 100. Bukan, gila loh. Teman kita yang JDN aja. Teman kita aja 2 positif, Bang. Teman saya sendiri, Bang. Terus habis itu, teman saya 2 orang. Guru saya udah wafat. Makanya saya tuh heran, yang teriak-teriak konspirasi, ya kan? Ya itu hak mereka, Bang. Hak berpendapat, saya udah maksudnya malas menghabiskan energi untuk berdebat. Hak beropini itu sah gitu loh. Cuman kalau emang pengen percaya, ya nggak apa-apa temenin kita kali-kali ke red zone gitu kan. Nggak apa-apa, temenin aja nggak apa-apa ke red zone. Nanti saya bekalin APD, kita lihat fisikmu sekuat apa gitu loh. Maksudnya gini, jangan, kita tuh udah ruwet Pak, beneran. Ekonomi kita tuh udah terserang habis-habisan. Ya. Dan konspirasi itu sesuatu teori yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang percaya ya silakan, yang enggak ya silakan gitu loh. Jadi tidak usah terlalu diambil pusing dan kayak diperdebatkan gitu. Karena ya itu sama aja ketika gini, pernah dengar teori ini Bang, bahwa Amerika itu sebenarnya tidak mendarat di bulan. Iya. Pernah dengar teori itu Bang? Iya. Jadi kan semua orang boleh percaya, boleh enggak. Karena teori, iya kan? Karena yang tahu teori itu kan sebenarnya ya kita nggak tahu, karena itu udah masa lalu gitu. Politik tingkat tinggi kalau orang bilang. Jadi saya sih memutuskan daripada saya berdebat, saya itu udah menghindar berdebat adu argumen untuk sesuatu yang sebenarnya saya nggak kuasai. Ya saya fokus terhadap apa yang saya hadapin. Kebetulan saya sekarang UKM, brand lokal, saya juga ngurus toko, saya cuci sepatu, saya juga handle 17 brand lokal, sepatu dan aparel. Saya juga punya toko sepatu, saya toko cuci sepatu, saya dokter, saya relawan, udah. Saya menghadapi apa yang saya miliki aja. Saya menghadapi apa yang saya hadapi aja. Saya udah nggak ada energi lagi Bang untuk ngabisin kayak gitu. Karena saya jujur aja udah capek banget di sini. Mungkin teman-teman yang dari tadi di komen percaya konspirasi, terbuka Bang, BNPB membuka relawan Bang. Mending kalian bantu saya aja daripada kalian ngabisin energi buat berdebat. Ya nggak Bang? Bener nggak Bang? Bener. Jadi kalau soal Amerika sama Cina Bang, saya jujur aja udah nggak peduli Bang. Saya jujur aja udah kayak apaan sih, kayak ya udahlah, saya nggak peduli sama urusan kayak gitu. Kayak gini, efeknya apa sih Bang memperdebatkan Amerika apa Cina? Nggak ada Bang, kan mudarat Bang. Apalagi ini bulan Ramadan dan kita udah saatnya puasa, memperdebatkan sesuatu yang nggak ada ujungnya itu kan sebenarnya kita harus hindari. Bener nggak Bang? Lebih baik kita melakukan sesuatu yang membuat amal ibadah kebaikan. Karena hidup tuh bentar Bang. Gitu kalau dari saya Bang. Mantap. Jadi mending kita lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Iya Bang, maksudnya saya setuju kayak Bang Ipo kayak gini kan. Bang Ipo malah sharing kebaikan, sharing motivasi. Itu hal menurut saya lebih positif dilakuin daripada kita itu memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya kita tuh nggak tahu gitu loh Bang. Namanya aja konspirasi. Konspirasi itu bisa iya, bisa enggak, dan yang tahu ya negara itu. Dan
Perkara Ya. benar apa enggak itu nggak ngaruh ke kita, men. Gitu. Ya. Gitu. Jadi ya tuh hak mereka sih mau berdebat di rumah ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya, BNPB masih butuh relawan gitu loh. Ya karena daftar aja, ntar saya ngelatih. Ya. Ini kemarin kita sama teman-teman di komunitas BP itu kita mulai menggalang dana ke dalam, ya. Maksudnya ke dalam itu adalah ke mitra-mitra dan ke keluarga gitu. Terus juga kita menggalang dana keluar gitu ya. Jadi memang setiap Jumat kita lakukan. Sebagian besar kita salurkan ke dompet duafa, ya, ke dompet duafa. Karena memang jujur aja kita ini mau terjun masih banyak alasan gitu. Alasan keluarga lah, alasan inilah, alasan itulah, macam-macam lah semuanya gitu kan. Jadi kita berpikir, oke, apa yang kita bisa kontribusikan. Jadi selain kita menyampaikan hal yang baik-baik, kita donasi dan juga menggalang dana ya, menggalang donasi. Ya. Jadi tujuan kita ini dok, kita mau memperlengkapi ya teman-teman yang berjuang di lapangan, terutama APD, ya APD, gitu ya. Sekarang kalau dokter melihat gimana nih? Dari segi APD sekarang udah cukup atau gimana ya? APD itu akan kurang terus sih Bang, kalau saya bilang. Karena ya Hmm. bukan karena APD-nya yang nggak cukup ya, tapi karena emang kebutuhannya, ya APD emang nggak cukup sih. Karena gini Bang, bahan N95 itu, masker yang dibutuhkan N95. Ya, N95 itu yang Ya, putih kayak gini tuh Bang. Itu kan bahannya cuma ya. ada di Korea Bang. Terus bahan hazmat juga dari Hmm. Korea. Jadi menurut saya tuh keputusan yang terjadi sekarang, satu hari itu pasien yang positif COVID itu membutuhkan 9 set APD untuk 3 shift. Ya kalau 100 COVID berarti Hmm. 900 Bang. Jadi makanya yang saya bilang tuh, ya kebutuhan APD kalau bisa kita untuk hazmat dibutuhi dari UKM. Itu yang saya lakukan sekarang Bang. Jadi saya mempertemukan UKM Fashion yang Hmm. sekarang lagi down untuk supaya hazmatnya terstandarisasi oleh BPPT. Jadi mereka juga bisa cari uang. Hmm. Ya, ya, ya. Itu kan kemarin banyak teman-teman yang dari dunia fashion ya tertarik, pengen bantu sih sebenarnya ya bikinin APD ya, terutama yang pakaian yang menutup gitu. Cuma kan ada kritikan yang lain bahwa itu kan tidak aman. Itu gimana ya, Dok? Nah, kan saya udah bilang Bang, makanya saya ke BPPT. Hmm. BPPT kan badan penelitian kan. Saya Hmm. uji sesuai uji medis, uji mikrobial, uji kelayakan dan di situ. Itu perintahnya BNPB juga. Ujinya di situ, kalau udah lolos uji di situ baru kita ajukan untuk ke rumah sakit secara darurat, Bang. Udah Ya, ada ya, ya. solusinya, Bang. Cuman nggak pernah diupload. Ya, Ya. media nggak pernah ngangkat itu, Bang. Saya udah ngangkat itu dari 3 minggu yang lalu, bahwa saya dan teman-teman brand lokal dan UKM itu sudah mengurus perizinan agar ini sesuai standar, Bang. Cuman dari Ya, ya. kemarin yang digoreng itu terus, kayak seolah-olah dibenturin aja, kayak nggak cukup itu. Udahlah Bang, maksudnya saya sarankan buat netizen tuh capek lah. Saya kalau di Hmm. lapangan itu lihat berantem gitu tuh capek lah. Maksudnya saya tuh capek lihat orang tuh wafat tiap hari itu capek Bang. Hmm. Gitu loh. Walaupun saya Ya, ya. dokter udah biasa lihat hal kayak gitu, tetap aja capek Bang. Lelah mental juga, udahlah. Kalau saya sih, saya ngelakuin apa yang saya bisa aja untuk negara gitu. Ya, ya. Itu sih saya. Kalau sebelum corona itu dokter aktif sebagai dokter atau sebagai entrepreneurnya biasanya hari-hari sebelum Saya corona ini. dua-dua sih Bang. Saya dua-dua, saya Hmm. edukasi, saya dokter di bagian edukasi, saya juga edukasi paling nggak seminggu 3 kali. Dan kalau Hmm. saya ngurus toko, ngurus usaha, karena ya usaha saya alhamdulillah ada berkecukupan, cukup lah, toko lumayan banyak gitu. Hmm. Ya, ya. Jadi kalau sebelum corona ini memang ya dua-duanya jalan, tapi lebih banyak di entrepreneurnya gitu berarti ya. Iya, entrepreneur. Sama saya ngajar juga Bang. Saya dosen tamu Bang. Sama Hmm. kayak Abang. Kalau Abang seminar, saya seminar yang emang udah, saya udah ngisi hampir 660-an seminar ada. Dari 2014 Hmm. saya ngisi seminar. Cuman seminar yang saya kasih emang realita kehidupan yang saya ambil aja. Jadi based on experience saya yang saya tahu. Ya, ya, ya. Oke, jadi kalau teman-teman nih sekarang ya, kayak kan sebagian juga ada yang terpaksa terjun ya dok ya. Jadi melalui lembaga ya, ada juga yang melalui yayasan-yayasan ya, terjun seperti itu. Apa pesan dokter buat mereka ini yang memang harus terjun ini gitu? Kalau pesen, saran saya kita senasib sekarang. Saya udah nggak pulang Hmm. ke Jogja, pulang kampung tuh udah 3 bulan. Saya nggak tahu bisa pulang lagi apa enggak. Nggak ada yang tahu Hmm. Bang, saya bisa aja mati sekarang, mati besok, nggak ada yang tahu juga kan dalam kondisi seperti ini. Jadi saya udah Hmm. siap-siap aja, dan orang tua saya, keluarga saya udah siap-siap aja. Jadi kita nggak ada yang tahu Bang bisa pulang apa enggak. Bisa pulang dalam keadaan hidup apa enggak. Tapi satu hal yang kita tahu, kita berbuat di sini demi amal kebaikan. Kita di sini Hmm. berlomba-lomba untuk membuat amal kebaikan, menolong sesama. At least itu dicatat di akhirat nanti Bang. Tujuan kita sudah satu, tuh itu aja. Ya, 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 ya. Amin, amin, amin. Terus ini
Kalau saya pengen tahu kegiatan dokter sama ini dompet duafa apa aja ya kalau boleh tahu? Saya ada Dompet Duafa beberapa. itu bantu, saya kenal tuh dari Fatur bang. Fatur itu kan Express Mau GM, dia mengenalkan saya Hmm. sama teman-teman Dompet Duafa. Saya Ya. buat rumah sakit lapangan bang bareng Dompet Duafa. Hmm. Jadi rumah sakit lapangan di Dompet Duafa itu adalah alhamdulillah sebagian dari donasi saya. Lalu kita buat chamber, edukasi bareng, sering bang. Karena ya intinya satu, semua hal yang bersinergi demi kebaikan dan untuk melawan COVID, saya akan tetap kerjasama bang. Oke. Ya, kita punya waktu sekitar 2 menit, Dok ya. Mungkin dokter bisa kasih pesan secara umum ya tentang COVID ini ya, bagaimana masyarakat harusnya bersikap, bertindak gitu ya, agar Jadi lebih oke ya lah. bang, kalau buat saya sendiri sih, saya pesan bukan hanya pencegahan COVID sih bang, tapi buat Ya. teman-teman yang kesulitan ekonomi. Hmm. Jadi buat teman-teman yang masih kerja di jalan, Ya. semangat, kita sekarang senasib. Gak hanya kalian yang sekarang keras. Saya harap kalian kerja di jalan gak apa-apa, tapi tetap perhatikan kebersihan diri, terutama cuci tangan, Hmm. ini yang penting. Dan pakai Ya. masker kain kalau kalian keluar. Dan kedua, jujur aja semua susah bang. Saya kalau ditanya gimana menghadapi PHK banyak, gimana menghadapi lonjakan kemiskinan, saya juga nggak bisa jawab bang. Tapi yang Hmm. saya tahu selalu ada jalan dia di sesulit-sulitnya cobaan yang dari di dunia itu pasti ada jalan bang. Tinggal kita Hmm. tawakal aja gitu kan. Nah ini yang saya lakuin. Jadi saya percaya pasti akan ada sebuah jalan ketika kita tetap berniat demi kebaikan. Dan buat teman-teman yang COVID, teman-teman untuk mencegah COVID, tetap aja yang penting itu cuci tangan yang penting, dan jangan sembarang megang barang lalu megang mulut, hidung, dan mata. Terus buat teori konspirasi, saya nggak peduli, maksudnya kalian mau percaya apa enggak, itu hak kalian, hak kebebasan berpendapat juga, dijamin UU pasal 28. Tapi ya, jangan sampai itu dijadiin bahwa kalian sampai berantem demi sebuah Hmm. teori, menurut saya sayang gitu. Ya udahlah, dianggap aja kayak sekedar, wah nih kayaknya keren nih teorinya, udah dianggap saja sebagai IPU atau ilmu pengetahuan umum. Itu Hmm. aja kalau dari saya bang, dan kita harap semoga Ramadan kali ini menyembuhkan hikmah, dan setelah Ramadan semoga aja COVID-nya kelar bang. Saya pengennya itu sih bang. Masih pengen Ya. sholat id bareng. Tapi kalau belum kelar ya ini pertama kali kita sholat id gak bisa di lapangan bang. Ya. 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 Jadi bagi teman-teman yang memang terpaksa keluar ya, mungkin juga ada industri yang memang harus gitu, seperti PLN, Telkom gitu ya. Ya Termasuk tukang gali kubur, tukang gali fiber optik itu kan masih banyak bang. ya. Jadi dan saya respect dengan Bang Ipo, kalau bisa diteruskan Bang sharing-sharing kayak gini biar teman-teman yang di rumah dapat ilmu Bang. Karena mereka sekarang tertekan secara psikis, gabut di rumah, ada yang di Ya. rumah dulu nggak dapat uang. Jadi moga-moga hal positif ini bisa mendatangkan amal kebaikan buat Abang dan semua orang yang share. Itu sih kalau dari saya. Dan salam buat Dompet Duafa, keren banget kalian donasinya. Ya. Saya rangkum sebentar ya, dokter ya. Ya Bang, Ya. siapa? Jadi bagi teman-teman yang memang terpaksa keluar ya, mungkin di industri-industri yang memang harus seperti PLN, Telkom dan seterusnya gitu ya, atau perbankan juga gitu ya, atau memang yang terpaksa bekerja di jalan seperti yang disampaikan oleh dokter tadi ya, ya sudah berarti kita memang harus ekstra hati-hati ya, masker dipakai, cuci tangan lebih rutin ya, jangan juga sampai menyentuh wajah gitu. Nah bagi teman-teman yang lain yang masih punya pilihan, ya sudahlah kalau nggak bisa terjun ke lapangan membantu, minimal kita di rumah. Dengan kita Pak. berada di rumah, itu artinya kita membantu orang gitu. Karena kalau kita akhirnya jadi ODP, PDP itu nyusahin orang banyak akhirnya. Ya, dan satu PDP itu bisa nyebar kemana-mana. Ya, nanti akhirnya ujung-ujungnya ke rumah sakit lagi, ujung-ujungnya ke klinik lagi. Jadi nambahin beban akhirnya. Jadi dengan kita berada di rumah itu sudah tepat banget. Itu pemerintah udah satu kata dengan ulama, ya ulama kelompok A, kelompok B, kelompok C dengan pemerintah itu udah satu kata semuanya. Bahkan juga pemerintah Saudi, pemerintah Mesir, nih bagi-bagi ini ya teman-teman yang Muslim itu otoriti tertinggi dalam dunia Islam biasanya Mesir dan Saudi gitu ya, Saudi dan Mesir ini juga ada satu kata semuanya, di rumah saja. Bahkan sholat Jumat aja diganti dengan sholat zuhur. Nah, artinya maksud saya gini, jangan kita merasa lebih alim, lebih soleh, ya lebih 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 hijrah gitu katanya gitu ya. Nah, akhirnya kita mengabaikan keselamatan orang banyak. Kita ngajak ngumpul-ngumpul lagi, sholat lagi, ngerubung lagi. Akhirnya ini nggak selesai-selesai gitu. Jadi kalau kita berada di rumah cepat gitu ya, segera ya, kita tahan-tahan. Mudah-mudahan kita juga nanti segera sholat idnya atau sholat Jumatnya kemudian. Tapi kalau kita keluar terus, akhirnya sholat Jumatnya makin lama, kita bisa rame-ramenya gitu.
Pak, ini kan gitu. pertama kali Bang, sholat id terancam dari rumah masing-masing Bang. Itulah, biasanya Mm-mm. kan dari lapangan, bangun jam setengah 6, ya kan Bang. Terus lihat, habis itu ketemu, silaturahim. Ini kan terancam Bang, kita nggak bisa kemana-mana. Saya Mm-mm. Bang, 3 bulan nggak pulang rumah Bang. Ini terancam setahun saya nggak pulang rumah Bang, kalau kayak gini terus. Ya, 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 ya. keluarga udah tahu, ya resiko terberat nggak pulang, mungkin pulang dalam keadaan nggak selamat, ya udahlah Bang, itu yang saya tahu. Makanya saya di sini dari ikhlas-ikhlas aja Bang. Yang penting demi kebaikan umat aja lah. Ya, insya Allah selamat dong, selamat ya. Abang juga Bang, Harus. Ya, jaga-jaga ya, kesehatan Bang, tetap share kebaikan. Mantap Bang, ya. makasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang.